Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembicaraan tingkat pertama pada Rabu 6 April 2022. Selangkah lagi, RUU TPKS mendekati pengesahan oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Namun sejumlah daftar inventarisasi masalah tidak masuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti aturan atau pembahasan mengenai pemerkosaan dan aborsi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan, pemerkosaan tidak masuk RUU TPKS karena telah diatur secara lengkap dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Memang kita tidak memasukkan pemerkosaan dan aborsi, tapi teman-teman lihat jenisnya. Dari 9 jenis KS yang kita sebutkan di atasnya, pemerkosaan kita sebutkan jenis kekerasan seksual lainnya. Itu di bawahnya ada. Artinya totali itu 19 jenis kekerasan seksual. Kenapa kita tidak masukkan pemerkosaan? Satu, dia sudah ada di KUHP. KUHP itu lebih komplit lagi. Kita tidak ingin satu norma hukum diatur dalam 2 undang-undang, akan terjadi overlapping. Sementara itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU TPKS yang disahkan Badan Legislasi DPR. Namun fraksi PKS mendukung semangat lahirnya undang-undang tersebut. 5 hakim MK tidak menolak, tapi menyerahkan agar DPR lah yang merubah. Dan DPR telah merubah periode lalu. Tetapi mau ketok palu ada pasal penghinaan presiden. Pasal penghinaan presiden diperdebatkan, akhirnya tidak ada yang diketok semua. Sekarang carry over, artinya diterima kerja yang lalu, untuk disahkan dilanjutkan yang sekarang. Nah sekarang belum lanjut nih di Komisi 3 atau di Pansus, saya tidak tahu apa dibalak nantinya. Tapi RUU TPKS maju sendiri. RUU TPKS maju sendiri punya makna itu. Kekerasan seksual yang dihukum. Kalau tidak kekerasan seksual, kesepakatan seksual bisa dihukum. Nggak ada pasal yang hukum. Di mana dihukumnya? Kalau RUU KUHP disahkan. Kalau itu tidak disahkan saat ini, pemaknaannya adalah seksual consent. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andi Yentriani mengatakan sejumlah pasal di RUU TPKS akan tumpang tindih dengan KUHP dan masih ada aturan yang melemahkan posisi perempuan sebagai korban. Sementara revisi KUHP masih bergulir dan cenderung lebih lambat dibanding RUU TPKS. Meski demikian, Komnas Perempuan mengapresiasi langkah Badan Legislasi DPR mengesahkan RUU TPKS yang dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan angka kekerasan seksual. Yang pertama dalam catatannya Komnas Perempuan, kan kalau kita ingat sejarah dari rancangan undang-undang ini, isu tentang perkosaan, persetubuhan, dan pencabulan yang pengaturannya masih tumpang tindih di KUHP dan juga menggunakan kerangka yang sebetulnya melemahkan posisi, khususnya posisi perempuan, itu belum terurai. Di dalam RUU TPKS ini memang disebutkan bahwa tindak perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan untuk anak juga menjadi tindak kekerasan seksual lainnya yang akan mengacu kepada terobosan-terobosan yang ada di dalam RUU TPKS ini. Tetapi selama dia tidak diurai masalahnya, maka definisinya yang sebetulnya melemahkan perempuan itu akan tetap digunakan karena definisinya ada di dalam KUHP. Selanjutnya, RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada 14 April 2022 untuk segera disetujui menjadi undang-undang.